In progress. Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi listening kita. Jadi hari ini kita akan mengakhiri program listening ya. Jadi kita akan belajar listening bagian terakhir atau part C. Jadi seperti yang kita pelajari kemarin di listening, teman-teman nanti akan diberikan 50 pertanyaan yang terbagi ke dalam 3 parts, yaitu part A namanya short conversations, part B namanya long conversations, dan part C namanya long talks ya teman-teman. Dan di setiap nomor nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menentukan jawaban ABCD-nya atau hanya punya waktu 12 detik untuk memilih pilihan ABCD seperti itu. Nah, hari ini kita fokus dengan listening yang bagian terakhir ya, teman-teman, yaitu yang long talks atau pembicaraan panjang oleh satu orang. Jadi di listening part C itu nanti teman-teman akan diberikan bukan conversations ya, teman-teman, lebih tepatnya 3 talks atau 3 lectures. Jadi ada satu orang ya, kemudian berbicara, kemudian agak lama, seperti itu. Nah, biasanya pembahasannya itu mengenai sesuatu yang ilmiah atau scientific gitu ya, teman-teman. Nah, tentunya vocabnya nanti akan sedikit lebih agak tinggi, agak sulit dibandingkan listening part A dan part B seperti itu. Nah, tapi secara teknik dari pengalaman saya ya, teman-teman, atau menurut saya, untuk tekniknya itu sebenarnya lebih gampang di part C ini karena kita hanya mendengarkan satu orang saja. Nah, lebih sulit kalau mendengarkan dua orang, terutama ketika mereka debat dan memiliki eh, apa namanya pengetahuan masing-masing atau opini masing-masing yang berbeda yang saling kontras seperti itu. Nah, kalau misalkan di part C ini karena kita hanya mendengarkan satu orang atau sudut pandang dari satu orang, bisa dibilang lebih gampang seperti itu. Nah, nanti teman-teman sambil mendengarkan supaya mudah untuk memahami, sambil teman-teman bayangkan yang diomongkan itu tentang apa, gitu ya. Nah, nanti teman-teman sebelum mendengarkan pembicaraannya, teman-teman akan diberikan topik atau coverage. Jadi siapa yang ngomong, atau kalau nggak gitu, orang itu akan ngomongin apa. Gitu ya, supaya teman-teman nanti tahu bisa apa namanya, mempersempit atau apa namanya, mengcover, maksudnya cakupan vocabnya itu tentang topik tersebut. Jadi nggak jauh-jauh dari topik tersebut. Jadi bisa memprediksi, misalkan teman-teman mendengarkan kata interest. Nah, topiknya itu adalah tentang perbankan atau keuangan. Nah, berarti itu ada hubungannya dengan bunga atau suku bunga, teman-teman. Gitu ya, bukan interest artinya minat. Nah, itu yang dimaksud dengan coverage atau apa namanya ya, penyempitan vocabnya biar teman-teman lebih gampang. Seperti itu. Kemudian, nah, sama dengan part B ya, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan vocab yang teman-teman tidak tahu artinya, tinggalkan saja. Oke, teman-teman fokus dengan pembicaraan keseluruhannya atau alurnya. Oh, ini pas ngomongin lagi ini. Jadi topiknya itu dibahasnya begini, disajikannya begini. Kemudian berikutnya bagaimana, bagaimana, bagaimana. Seperti itu. Oke. Dan yang terakhir, teman-teman fokus dengan informasi 5W1H. Seperti kita mendengarkan berita atau mungkin teman-teman ada yang pernah belajar di jurnalis atau komunikasi publik ya. eh, itu pernah belajar tentang menyampaikan informasi itu ada 5W1H. Nah, biasanya itu nanti akan ditanyakan di pertanyaan yang mengikuti. Seperti itu. Nah, seperti part B juga, nanti pertanyaannya jumlahnya antara 3 sampai 5 pertanyaan, teman-teman. Ya, cuman normalnya 4 atau umumnya 4. Cuman tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman tes nanti ada yang cuma 3 soal, ada yang bahkan 5 soal. Seperti itu. Gitu ya. Nah, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu nih sebelum kita latihan buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, sepertinya ada yang bertanya. Oke, lanjut. Baik, kalau gitu. Nah, caranya sama kayak di part B, teman-teman nanti kirimkan ketika 4 soal sudah terjawab. Ya, misalkan A, B, C, D. Nah, baru di-enter. Kalau misalnya 39, jangan di-enter dulu. Teman-teman tulis dulu di chat, tapi jangan di-enter dulu, gitu ya. Nah, untuk chatnya bisa ditepiin, teman-teman. Atau ditaruh di pinggir, biar nggak ganggu ketika teman-teman melihat soalnya. Gitu ya. Atau diinget-inget dulu juga nggak apa-apa. Nanti chatnya disembunyiin nggak apa-apa. Oke. Nah, silahkan seperti biasa jangan takut salah. Kita belajar, salah itu wajar bagian dari proses. Silahkan teman-teman. Saya mute dulu ya. Oke, silahkan teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42.
Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Number 39. What is the primary topic of the talk? Number 40. When can a student officially drop a course? Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya untuk keempat soal tadi. Ada jawaban BDBA, BCCA, BCCD, BDDB, BCDD, BCDA, oke, BCDB, DCDA, alright, BDDD. Oke, kita cek bersama ya, teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari, teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Itu tadi ya, teman-teman, kalau diartikan kurang lebih, saya Miss Morton, penasihat kalian atau dosen pembimbing gitu ya, dosbing kalian. Nah, saya ingin menjelaskan kebijakan gitu ya, untuk membatalkan kelas di kampus ini atau di tempat belajar ini, di sekolah ini gitu ya maksudnya. Sebentar teman-teman, saya kecilkan dulu. Nah, kemudian penting untuk memahami kebijakan-kebijakan ini atau nilai kalian bisa saja jatuh gitu ya. Nah, kebijakan di sekolah ini adalah bahwa kalian bisa membatalkan sebuah mata kuliah di dalam 3 minggu pertama di setiap semester. Nah, untuk membatalkan sebuah mata kuliah, kalian awalnya perlu mendapatkan tanda tangan dari profesor
yang mengajar kelas yang kalian batalkan gitu ya di sebuah kartu pembatalan resmi. Kemudian kalian perlu datang menemui saya untuk mendapatkan tanda tangan dari dosbing kalian. Nah, izinkan saya memberikan kalian peringatan keras gitu ya. Pertama, kalian nggak boleh secara resmi membatalkan sebuah mata kuliah setelah 3 minggu pertama semester itu sudah lewat. Nah, jika kalian sedang mengalami masalah di suatu mata kuliah dan kalian memutuskan nanti dengan itu gitu ya, kalian ingin memutuskan nanti kalau kalian ingin membatalkan mata kuliah tersebut, tidak mungkin untuk melakukannya. Kedua, jika kalian berhenti mendatangi atau menghadiri gitu ya sebuah mata kuliah tanpa melalui prosedur pembatalan resmi, mata kuliah tersebut itu bakal tetap ada di jadwal kalian dan kalian akan mendapatkan nilai yang gagal. Nah, karena nggak datang tadi ya, tapi masih ada di SKS lah. Biasanya kita nyebutnya gitu, teman-teman. Nah, penting bagi kalian untuk memahami prosedur ini dan mengikuti prosedur tersebut. Jika kalian melakukannya, kalian tidak akan mendapatkan masalah apapun. Ada pertanyaan? Nah, itu tadi kata advisor Miss Morton tadi ya. Oke, kita dengarkan number 39. Number 39. What is the primary topic of the talk? Nah, what is the primary topic of the talk? Apa topik utama atau inti dari pembahasan dari pembicaraan tadi? Nah, tadi adalah Miss Morton yang menjelaskan tentang bagaimana caranya membatalkan mata kuliah ya, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang Bravo. The procedure for dropping courses. Jadi prosedur untuk membatalkan mata kuliah. Nah, enaknya part C dibandingkan part A, teman-teman. Kalau part C ini seringkali jawabannya itu yang sesuai yang kita dengar. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga biasanya mereka pakai sinonim, tapi jarang, teman-teman. Gitu ya. Kemudian lanjut ke nomor 40. Number 40. When can a student officially drop a course? Nah, kapan seorang mahasiswa itu bisa secara resmi membatalkan sebuah mata kuliah? Nah, tadi dijelaskan hanya bisa membatalkan mata kuliah itu di dalam 3 minggu pertama di setiap semester ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. During the first 3 weeks of the semester. Jadi, selama 3 minggu pertama dari semester atau setiap semester. Seperti itu. Okay, next, number 41. Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Nah, ada berapa tanda tangan yang penting atau yang dibutuhkan maksudnya gitu ya untuk membatalkan sebuah mata kuliah. Nah, tadi disebutkan untuk membatalkan mata kuliah kalian pertama harus pergi ke profesor yang mengajar mata kuliah yang kalian batalkan gitu ya untuk mendapatkan tanda tangannya. Nah, kemudian yang kedua itu nanti menghubungi Mr. Morton sebagai dosen pembimbing kalian gitu ya katanya. Nah, berarti ada 2 tanda tangan yang diperlukan, teman-teman. So, the right answer is Charlie ya, 2 signatures. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 42. Silakan. Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Nah, apa yang bakal terjadi jika seorang mahasiswa itu berhenti menghadiri mata kuliah tanpa secara resmi membatalkannya? Nah, tadi dikasih tahu bahwa kalau tidak melewati prosedur official ya, teman-teman, mata kuliah itu bakal tetap berada di SKS-nya dan mahasiswa yang nggak datang ke kelasnya tersebut itu dianggap gagal di mata kuliah tersebut. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya. The student fails the course. Jadi mahasiswa tersebut itu gagal di mata kuliah tersebut kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke audio kedua. Silahkan, teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California.
Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Oke, ada jawaban CABD, ada juga CBBD, AABD, CABA, CABC, CDBD, AABC, CDAA, banyak ya teman-teman. Mari kita cek dengan mendengarkan kembali dengan skripnya gitu ya. Silahkan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi disebutkan, itu tadi adalah a talk about California Gold Rush. Nah, biasanya pembahasannya seperti ini, teman-teman. Kalau sebelumnya tadi kan membahas tentang teknis atau mekanisme sesuatu di kampus gitu ya, atau akademik gitu. Nah, kalau ini ngomongin tentang topik yang ada di kelas, itu biasanya memang seperti itu untuk partsi ini. Nah, kemudian di situ tadi dikatakan tentang California Gold Rush atau kejadian sejarah di Amerika Serikat ya, lebih tepatnya di California, teman-teman. Itu disebutkan California Gold Rush yang berperan sangat penting dalam perkembangan the West, merupakan sebenarnya hasil dari kejadian yang tidak disengaja atau kebetulan. Nah, jadi Kapten John Sutter itu menerima hak atas sebidang lahan di dekat apa yang sekarang ini adalah Sacramento di California Utara. Nah, memang di zaman dulu itu mungkin karena lahan masih banyak ya, teman-teman, dan masyarakat masih sedikit sama kayak di Indonesia dulu. Bahkan saya dengar di beberapa negara Asia juga sama. Itu mereka yang mungkin sudah berjasa dengan negara itu diberikan lahan gitu, tapi bukan diberikan, cuman boleh kayak hak izin hak guna, saya lupa namanya, hak izin usaha kayak gitu, boleh dipakai gitu ini, tapi bukan dimiliki seperti itu. Nah, salah satunya John Sutter ini gitu ya, dia dapat tanah di dekatnya Sacramento di North California gitu.
Nah, kemudian tujuan utamanya Sutter itu sebenarnya dia pengen bikin bisnis lumber. Lumber itu kalau saya nggak salah ya, teman-teman, itu adalah bisnis kayu. Jadi kayak jual beli kayu yang udah dipotong-potong seperti itu. Biasanya untuk rumah atau bangunan-bangunan seperti itu. Nah, dari banyaknya pohon yang ada di propertinya itu atau di apa ya di lahannya itu gitu ya. Nah, ketika pembangunan dari eh, apa ya mesin gergaji atau untuk memotong pohon-pohon besar tersebut, eh, emas itu ditemukan di tepian sungai Amerika. Nah, seiring berita tentang emas tersebut menyebar atau meluas gitu ya, ribuan dari pencari emas itu mendatangi lahannya Sutter tersebut. Nah, bisnisnya Sutter itu gagal gitu atau rusak atau hancur gitu karena para pencari emas tersebut. Dan Sutter itu mendapatkan atau menerima sedikit sekali dari emas yang ditemukan di sana. Nah, meskipun Sutter itu meninggal dunia sebagai seorang pria yang menyedihkan dan miskin gitu ya, teman-teman, atau yang kasihan gitu, populasi dari California itu meningkat dengan sangat pesat karena apa yang telah ditemukan di lahannya itu. Oke, kita cek, teman-teman. Number Number 43. 43. What kind of business was Sutter undertaking? Nah, jenis bisnis apakah yang Sutter jalani atau mau jalankan pada waktu itu gitu ya. Nah, dia tadi pengen bikin lumber bisnis ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 43 adalah yang bravo, guys. A lumber business atau bisnis penjualan kayu-kayu untuk bangunan gitu ya. Kemudian lanjut ke number 44. Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Nah, kapan emas itu ditemukan pertama kali di kebunnya Sutter atau di lahannya Sutter tadi. Nah, tadi disebutkan kalau it was during the construction of a sawmill that gold was discovered on this property gitu ya. Jadi ketika dia bikin mesin gergaji untuk bisnis lumbernya itu, nah emas ditemukan teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya, during the construction of a sawmill. Seperti itu. Lanjut ke nomor 45. Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Nah, jadi keuntungan apa yang Sutter dapatkan dari penemuan emas di lahannya tersebut? Nah, dia menerima sedikit dari emas-emas tersebut dan juga bisa dibilang dia akhirnya tetap miskin ya, teman. Bahkan tetap menyedihkan meninggal dunianya tadi di cerita tadi ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, teman-teman. Karena yang alpha, increase prosperity itu kalau diartikan kesejahteraan yang meningkat, bukan ya, justru dia semakin miskin, teman-teman. Kalau yang bravo, a large share of gold, dia dapat bagian atau apa ya, pembagian yang banyak dari emas tersebut. Bukan ya, dia nggak dapat apa-apa karena yang nyari ribuan orang gitu ya, dan dia nggak bisa mengendalikan satu-satu gitu. Kalau yang Charlie bisnis perdagangan kayu yang semakin sehat, maksudnya semakin makmur gitu ya. Nah, justru malah bisnisnya itu hancur teman-teman karena orang-orang pada berdatangan gitu ya, bahkan ribuan orang tadi katanya. Jadi dia nggak jadi bikin bisnisnya itu. Nah, berarti yang jawaban yang paling tepat adalah yang delta, little or nothing, sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Okay, next, number 46. Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Nah, ini sebenarnya sudah dijawab, teman-teman, sama si narator di awal tadi. Kan pertanyaannya gini, apa topik utama dari lecture tadi atau pembicaraan ini tadi? Nah, di awal tadi kan kita disuruh listen to a talk about the California Gold Rush. Nah, inti dari pembicaraan tadi itu sebenarnya ngomongin tentang California Gold Rush. Yang mana disebutkan kalau dari inti pembicaraan tadi ya, California Gold Rush itu sebenarnya tidak disengaja gitu. Jadi nggak ada yang nyangka itu bakal terjadi. Nah, tapi karena ada California Gold Rush itu, California jadi makin gede. Intinya nggak disengaja gitu, teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang delta ya.
to show that the development of the West is partly by chance. Jadi untuk menunjukkan bahwa perkembangan dari the West pada waktu itu ya, itu sebagian itu karena kebetulan. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 47. Oke, lanjut ke audio terakhir ya, teman-teman. 47 through 50. Silahkan dicoba lagi, jangan takut salah. Monggo, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Number 47. What is the topic of this talk? Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Number 49. How long should this study take? Number 50. What should the students do at the end of the study? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Baik, ada jawaban BCBA, ada juga BCDA, BCBC, BCCA, BCDC, CBBC, oke, CBAB, oke, ini yang tadi ya. Baik, mari kita ada BCBC juga, BCDC, BCBC. Oke, kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya ya. Kemudian kita bahas bareng. Silakan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely,
I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Oke, thumbs up, teman-teman. Oh, sorry, itu tadi kita bahas bareng ya, maaf. Terbawa sama yang sebelumnya tadi. Baik, kalau diartikan kurang lebih, kuliah ini atau bisa diartikan apa ya, seminar ini gitu teman-teman, dimaksudkan untuk membantu para mahasiswa di kampus ini mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari pendidikan mereka di sini. Nah, topik dari pembicaraan malam ini adalah bagaimana caranya mengatur waktu kalian gitu ya. Nah, waktu merupakan sebuah komoditas yang sangat penting ketika kalian adalah seorang mahasiswa universitas. Hampir tidak ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan semuanya atau melakukan semuanya gitu ya. Nah, kalian akan perlu mendatangi kelas atau menghadiri kelas gitu ya, kemudian belajar, menyelesaikan tugas PR, kemudian melakukan penelitian, makan, tidur, dan mungkin nyambi bekerja maksudnya gitu ya, atau melakukan pekerjaan paruh waktu. Dan mungkin baru bisa menemukan waktu untuk bersantai sebentar. Jadi, sebuah kemampuan yang sangat penting bagi kalian untuk dipelajari adalah bagaimana mengatur waktu kalian. Jika kalian mengatur waktu kalian dengan bijak, saya rasa kalian akan menemukan ada cukup waktu untuk melakukan semua itu, maksudnya yang tadi disebutin ya. Nah, salah satu alat yang berharga dalam time management atau manajemen waktu gitu ya, adalah untuk mengawasi bagaimana atau memonitor bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian selama 1 minggu. Nah, kemudian setelah kalian menghabiskan 1 minggu ini untuk memonitor waktu kalian, kalian bisa mengevaluasi apa yang kalian lakukan dengan waktu kalian dan mempelajari atau dan belajar untuk memanfaatkan sebaik-baiknya waktu kalian. Nah, selama 1 minggu dalam memonitor waktu masing-masing, kalian harus membagi setiap 24 jam, maksudnya 1 hari, menjadi kotak-kotak 15 menit. Nah, jadi setiap 15 menit 1 kotak gitu ya, teman-teman. 15 menit lagi 1 kotak lagi, 1 kotak lagi, 1. Nah, itu sampai 1 hari, sampai 24 jam. Nah, jadi setiap hari itu ada 96 kotak waktu. 96. Berarti 15 menit itu 1/4 jam. Karena 24 jam berarti 4 kali 24 ya, teman-teman. Berarti ya benar, 96 ya. Nah, kemudian tulislah bagaimana kalian menghabiskan setiap 15 menit itu. Nah, saya tahu memang sangat sangat merepotkan untuk menulis semua informasi ini selama 1 minggu. Nah, tapi keuntungan yang akan didapatkan dari penelitian ini tuh sangat besar. Nah, di akhir minggu kalian akan mengetahui bagaimana seberapa banyak waktu kalian yang kalian habiskan secara produktif dan seberapa banyak waktu kalian yang tidak kalian habiskan secara produktif. Nah, tugas khusus yang saya ingin berikan ke setiap dari kalian adalah untuk menghabiskan minggu depan melakukan penelitian memonitor waktu masing-masing dari kalian. Nah, di akhir dari minggu tersebut, kalian
harus membuat janji dengan saya untuk membahas, maksudnya untuk janji ketemu ya, untuk membahas hasil penelitian kalian seperti itu. Oke, kita dengarkan number 47. Number 47. What is the topic of this talk? Nah, apa sih topik yang dibahas di pembicaraan tadi oleh profesornya tadi ya, teman-teman? Nah, itu tadi adalah yang sebentar, bikin manajemen. Nah, bukan manajemen training program ya, teman-teman. Yang salah adalah manajemen training programnya. Nah, ini bukan training, itu tadi di kampus gitu ya, sebagai mahasiswa, bukan training kerja. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo tentang memanage waktu atau mengatur waktu gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 48. Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Nah, alat berharga apa yang dalam bidang memanage waktu yang dibahas di sini tadi. Nah, tadi di salah satu alat penting atau valuable tool tadi yang disebutkan oleh pembicara tadi adalah personal time monitoring study gitu tadi ya. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah yang Charlie, a personal time management study. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 49. Number 49. How long should this study take? Nah, seberapa lama atau berapa lama penelitian tadi itu berjalan atau membutuhkan berapa lama penelitian tadi? Nah, tadi disebutkan untuk 1 minggu, untuk 1 minggu ya, teman-teman, untuk 1 minggu ke depan. Nah, berarti 1 minggu atau 7 hari. Di sini adanya 7 hari, teman-teman. Kan 1 minggu sama dengan 7 hari ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, 7 days. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 50. Number 50. What should the students do at the end of the study? Nah, apa yang para mahasiswa harus lakukan di akhir dari penelitian tadi? Di akhir minggu tadi, mereka harus melakukan janji ketemu ya, atau janjian ketemuan sama profesornya tadi, gitu ya, teman-teman. So, the right answer is yang alpha, make an appointment, atau membuat janjian ketemu, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang listening yang bagian terakhir, teman-teman. Memang vocabnya agak lebih sulit, tapi kalau teman-teman bisa memprediksi topik yang dibahas apa, itu akan sangat membantu teman-teman. Nah, untuk memprediksi ada 2 sebenarnya caranya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dengan cara blind exercise itu pokoknya hajar latihan aja itu bagus. Tapi nanti resikonya adalah kemungkinan besar tidak keluar. Nah, kalau yang pengen keluar yang nanti ya, teman-teman, nanti ikut belajar sama saya di bulan kedua yang saya bocorkan, bisa dibilang bocoran soal lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi yang teman-teman pelajari kemungkinan besar keluar. Karena saya menemukan ada 4 soal bulan ini, teman-teman. Seperti itu. Ya, semangat ya, teman-teman. Baik, untuk sementara hajar dulu latihannya, basicnya ya. Yang penting teman-teman dapat basicnya dulu untuk penguatan nanti ketika di kelas berikutnya. Seperti itu. Thank you so much for today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a great day, guys. See you next time.